Nah, jalan keluarnya yang diambil apabila situasinya sudah seperti itu adalah para ulama klasik itu dulu menyimpulkan bahwa ayat itu turun 2 kali. Tapi ini yang menggelikan juga. Nggih apa ayat turun ping pindho? Kayak podo. Rumangsane turunnya ayat itu enak. Maksudnya Nabi Muhammad itu loh dapat wahyu itu rumangsane enak. Mendapatkan wahyu itu berat. Mendapatkan wahyu itu berat. Kamu tidak akan kuat. Biar Nabi Muhammad saja. Nah, karena ayat Al-Quran itu kan inna sanulki ilaika qaulan sakila. Kami akan menyampaikan kepadamu perkataan yang berat. Itu di surat Al-Muzammil. Menerima wahyu itu berat. Kadang Nabi Muhammad itu sampai pingsan menerima wahyu itu. Maka kita harus paham bahwa menurunkan ayat itu tidak semudah yang dibayangkan. Lah kok terus ayat podo turun 2 kali iki kira-kira nggih apa? Tinggi ngiling-ngiling sebagai tambih pengingat bagi Nabi Muhammad. Lah Nabi Muhammad itu apa lalen? Ijab ping pindho nggih apa? Nah, dari sini kita akan melihat bahwa ini riwayat-riwayat ini pasti ada satu yang tidak benar ini. Cuma repot ini. Nah, mungkin kita kalau pemikir kontemporer itu mungkin barangkali punya beberapa alternatif ya. Daripada mengatakan ayat turun 2 kali, bagaimana kalau kira-kira begini, mana di antara beberapa sebab itu yang kira-kira tidak memiliki nilai-nilai yang tendensius. Jadi kadang-kadang riwayat-riwayat itu ada tendensinya. Misalnya orang Syiah itu punya riwayat cerita bahwa Utsman bin Affan itu ketika di Madinah itu dipersaudarakan dengan Abdurrahman bin Auf begitu. Lalu dari cerita itu membangun opini bahwa Abdurrahman bin Auf dengan Utsman ini bersekongkol. Maka ketika Utsman itu mau jadi khalifah, itu kan ketua presidiumnya itu kan Abdurrahman bin Auf, yang kemudian menjadikan Utsman itu menjadi khalifah itu Abdurrahman bin Auf. Nah, orang Syiah yang sakit hati karena Utsman itu jadi khalifah, itu lalu kemudian buat riwayat begitu bahwa pada waktu sampai di Madinah hijrah itu Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Utsman bin Affan, sehingga tampak kemudian Utsman itu ketika jadi khalifah itu ada unsur nepotismenya. Padahal itu riwayat yang begitu itu riwayat mengsle, itu tidak cocok itu. Meskipun rawi-rawinya itu sahih, tapi riwayat itu kontradiktif. Karena faktanya yang dipersaudarakan oleh Nabi Muhammad ketika hijrah ke Madinah itu orang muhajirin dengan orang ansor. Lah Abdurrahman bin Auf dengan Utsman itu loh sama-sama muhajirinnya. Nah, riwayat-riwayat Al-Quran itu juga harus dilihat dari sisi itu. Ada enggak kira-kira tendensi-tendensi politiknya atau tendensi-tendensi yang lain? Itu harus dilihat. Misalkan riwayat itu sama-sama sahih, tidak ada yang bisa murojihnya, tidak ada. Nah, itu harus coba kita lihat. Dan ternyata juga tidak ada motif apa-apa, Pak. Gimana, Pak? Ayo sembuhlah. Wis disaleh nih ae. Begitu. Oke, masalahnya problemnya masih banyak ini. Harus kita lanjutkan. Ya. Nah, ayat ta'addadan nuzulun nas li ta'addudi asbab. Ada beberapa sebab yang menyebabkan juga beberapa ayat turun. Ini juga persoalannya mirip seperti yang sebelumnya tadi. Penyelesaiannya alternatifnya ya begitu. Cuma lagi kadung gadok ya repot. Kayak gitu. Terus kemudian ta'addudun nuzul ma'a wahdati sabab, lele iki pena ada satu sebab yang menyebabkan beberapa ayat turun. Ini tidak terlalu problematis saya kira. Nah, yang ini loh yang agak repot ini. Taqaddumu nuzulul ayat ala hukmi. Jadi ayat turun mendahului hukum. Ini yang sempat tadi saya sampaikan. Ini ada 3 contoh. Yang pertama, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Itu surat Al-A'la.
Istadalla biha ala zakatul fitri wal ayatu makiyatun wa zakatul fitri fi Ramadan walam yakun fi Makkah idun wala zakatun. Di sini disebutkan qad aflaha man tazakka, beruntunglah orang-orang yang berzakat. Padahal ini ayat makiyah. Zakat itu dilaksanakan di bulan Ramadan. Pensyariatan tasyri' itu baru dilakukan di Madinah. Terus baru lek ngono zakat opo sing enek nang makiyah iki? Ya sebenarnya mudah saja. Zakat, puasa, sholat, haji itu sudah ada sebelum zamannya Nabi Muhammad, itu sudah ada. Di tradisi Quraisy itu sudah ada. No. Cuman itu tidak terstruktur. Saya heran itu ahli sejarah itu yang kayak Ibnu Katsir, Ibnu Jarir itu, mereka itu loh ahli sejarah. Kok mereka itu tidak mendetilkan gitu loh, wawasan sejarahnya itu digunakan untuk membahas ilmu-ilmu Al-Qur'an yang ada di sini. Jadi kayak ini pola pikir fikih itu ya begini, nih pola pikir yang sudah kadung kami fikihan itu begini. Jadi seolah-olah agama itu lahir sebagai perangkat hukum yang belaka gitu. Jadi di sini soal persoalan hukum gitu. Jadi membahas ilmu Al-Qur'an acuannya acuan fikih. Repot ini iki. Eneng ibadah yang muncul sebelum ditetapkan hukumnya loh. Tidak begitu. Yang terjadi itu adalah bahwa hukum Al-Qur'an atau tasyri' pensyariatan Al-Qur'an ini didasarkan atas norma atau adat atau kebiasaan yang sudah ada pada waktu itu, atau ritual ibadah yang sudah ada sebelumnya. Jadi Nabi Muhammad itu tidak kok syariatnya itu 100% baru begitu, itu tidak. Syariatnya Nabi Muhammad itu yang menyempurnakan syariat yang sudah ada. Jadi seperti zakat, puasa. Orang Quraisy itu juga puasa, tapi tidak beraturan. Ya, baru di zamannya Nabi Muhammad itu muncul ibadah puasa Ramadan sebulan penuh. Nah, itu baru di zamannya Nabi Muhammad. Sebelumnya itu ya mereka sudah puasa, tapi puasanya tidak beraturan. Ada yang puasa kayak misalkan puasa di tengah-tengah bulan itu loh. Kemudian puasa di bulan Asyura, di hari Asyura, puasa di hari kelahirannya. Nah, itu sudah ada sejak dulu. Tidak nunggu disyariatkan Nabi Muhammad. Tidak. Sholat itu juga begitu. Nabi Muhammad sholat, sampean kan pasti sering mendengar Nabi Muhammad itu ketika awal mula menjadi nabi dan rasul, yang pertama kali ikut kan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu orang pertama yang ikut sholat bersama Nabi, dan dia masih anak-anak. Itu loh, belum Isra Mi'raj berarti. Belum Isra Mi'raj itu. Nabi Muhammad itu sudah sholat. Loh, sholat kok ngendi kuwi? Itu sholat yang dilakukan oleh orang Quraisy, sama aja. Gitu. Jadi orang Quraisy itu juga sholat, tapi bentuk sholatnya itu tidak terstruktur seperti yang kita ini. Dalam Isra Mi'raj itu perintah sholat itu disistemasi menjadi 5 waktu dalam sehari, dan itu diwajibkan. Terus puasa itu diwajibkan di bulan puasa, di bulan Ramadan. Terus zakat itu yang wajib zakat fitrah dengan kaidah-kaidah begini. Nah, itu tasyri'nya di zaman Nabi Muhammad. Gitu loh. Jadi persoalan-persoalan begini ini menjadi ini menjadi persoalan yang ini kok sepertinya kok mengarah-ngarahkan pembahasan Al-Qur'an itu menjadi condong ke fikih sentris begitu. Padahal tidak boleh begitu. Kita harus melihat kondisi sejarahnya itu seperti apa. Gitu. Ada problem apa lagi nih di bawahnya ini ya. Ta'adudu manazala fi syahsin wahid. Ini harus dibaca dulu ini. Ya,
kurang lebihnya nanti bisa dipelajari sendiri ya.